Malam ini juga ada coach nih dari PT GGS. Coach kita atau narasumber kita malam ini, beliau adalah sosok yang nggak hanya mengajar teori, tapi juga sudah membuktikan di lapangan. Yaitu ada coach Pak Todi Hasan, master trainer nasional, praktisi training dan consulting, pembina dan mentor ratusan trainer profesional di berbagai bidang. Kita malam ini Coach Todi Hasan tidak hanya akan berbagi wawasan, tapi akan membuka peta besar peluang bisnis trainer yang selama ini mungkin belum banyak diketahui. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat, mari kita sambut dan dengarkan bersama. Kepada Coach Todi Hasan, waktu dan layar kami persilahkan. Silakan Pak Todi. Baik, terima kasih sekali Mbak Feby. Eh, Malam ini, 2 hari ini lumayan cuaca cukup cerah. Saya yakin dan percaya cuaca cerah ini menandaskan bahwa meskipun di luar sana semua sedang wait and see menatap tahun 2026, tapi kita harus sedikit lebih optimis bahwa tahun 2026 dengan segala kondisi dan konsekuensinya kita harus bersiap. Menariknya, bahwa begitu banyak obral di luar sana untuk menutup akhir tahun 2025 yang kesannya semua dibuat instan. Tapi tinggal apakah para rekan sekalian semua yang hadir pada malam hari ini sudah benar-benar yakin bahwa melangkah di tahun 2026 dengan tidak instan. Tanpa berlama-lama, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya Bapak Ibu bergabung dalam grup kami atau menghadiri Zoom pada malam hari ini dengan beragam macam alasan. Menariknya, alasan ini adalah Bapak Ibu ingin tahu dan seperti apa sih yang digembar-gemborkan dengan pola yang adanya free gratis ini, apa memang ini gratisan? Nah, saya yakin dan percaya bahwa orang-orang yang hadir pada malam hari ini dengan segenap pengalaman dan background pendidikannya hadir dengan motivasi dan mau cari tahu. Sehingga saya pribadi pun dengan segala hormat menuliskan nama saya secara lengkap supaya jejak digitalnya bisa kelihatan dan supaya tidak ragu-ragu memilih dan bergabung. Nah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, serta tak lupa kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang dalam musibah bencana yang ada di ujung Sumatera dan juga di beberapa daerah yang saat ini dengan cuaca yang ekstrim sedang berjibaku. Mudah-mudahan beban mereka diberikan keringanan dan mereka dikuatkan serta selalu dalam kondisi sehat dan lindungan daripada Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama, saya akan men-share apa sih yang menjadi pembicaraan kita pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini apakah terlihat dengan jelas di layar? Oke, Terlihat. oke, terlihat ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi saya sedang membuka pada layar yang bukan utama. Bapak Ibu sekalian, PT Garuda Global Suksesindo adalah satu entitas dengan 3 growth program dan bisnisnya, baik itu sebagai lembaga training, consulting, dan agensi. Dengan moto harapan masa depan, menjadikan bahwa PT Garuda Global Suksesindo mencoba menatap tahun 2026 dan seterusnya dengan optimis dan yakin bahwa segala sesuatunya harus diusahakan. Nah, mengusahakan ini tentu tidak bisa hanya diraih dengan seorang diri atau seorang badan sendiri. Dalam artian bahwa meskipun beragam macam kompetisi dan kompetitor yang ada di luar sana, tapi network dan kebersamaan
menjadi kunci keberhasilan untuk meraih optimisme dan pencapaian target yang telah kita tetapkan di awal tahun. Menariknya, kami PT GGS yang sebelumnya bergawang dengan beragam macam kemitraan di luar sana, mencoba bertumbuh dan hadir untuk berkolaborasi pada sesi ini, yaitu mencari mitra yang berkomitmen dan ingin maju bersama menatap masa depan sebagai trainer profesional freelance kami. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini dengan segenap latar belakang pendidikan dan pengalaman, pasti dan yakin saya bahwa ada yang memang sudah menjadi seorang trainer, ada juga yang setelah menjadi seorang asesor atau penguji, atau bahkan benar-benar baru permulaan dan mau cari tahu apa sih yang akan winning di tahun 2026. Bocorannya bahwa tahun 2026 digitalisasi tidak bisa dinafikan lagi. Sehingga EA dan juga digitalisasi menjadi kunci gawang semua lini bisnis, semua bentuk apapun itu barang dagangan akan muncul di bentuk digitalisasi. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, hal-hal ini menjadi satu sudut pandang yang memang selain sebagai tantangan, tapi hadir sebagai motivasi kita untuk melengkapi apa yang jadi dasar yang kita miliki baik sebagai pendidikan dan pengalaman. Menariknya bahwa usaha training ini dan menjadi seorang trainer adalah satu usaha yang terus winning, terus bersinar dan berkilau. Mengapa demikian? Karena baik pangsa pasar sebagai pasar tenaga kerja maupun bisnis industri pasar tenaga kerja di luar sana terus membutuhkan para trainer. Baik itu training yang sifatnya membutuhkan sertifikasi maupun non-sertifikasi. Karena apalah artinya sebuah kertas sertifikasi kalau seandainya dia tidak bisa bunyi, tidak bisa diwujudkan, tidak bisa diaplikasikan, tidak bisa membumi, dan tidak melahirkan nilai yang mampu mengkatrol unit usaha atau seseorang ke arah yang lebih maju. Menariknya, selain tantangan tersebut digitalisasi dan juga network yang terus harusnya digawangi, bahwa persaingan dunia training pun semakin melejit di luar sana. Nah, sehingga kita harus pandai-pandai untuk bisa mensiasati, meminimalisir kemungkinan potensial kerugian. Baik itu kerugian akibat iklan ataupun akibat program training kita yang tidak berjual, maupun pekerjaan yang usang, baik itu secara bahan maupun keahlian yang telah kita miliki saat ini dengan kebutuhan di tahun 2026. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami PT GGS hadir untuk menghargai daripada keahlian Bapak Ibu sekalian. Sehingga sejenak kita dengarkan video tersebut. Oke. Mesin kapal raksasa rusak dan tidak ada yang bisa memperbaikinya. Jadi mereka memperkerjakan seorang insinyur mekanik dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Insinyur tersebut memeriksa mesin dengan sangat hati-hati dari atas ke bawah. Setelah melihat semuanya, insinyur itu membuka tasnya, mengeluarkan sebuah palu kecil, dan dengan lembut mengetuk bagian mekanisnya. Tak lama kemudian, mesin kembali hidup dengan gemuruh. Seminggu kemudian, insinyur itu menyampaikan kepada pemilik kapal bahwa total biaya perbaikan kapal raksasa tersebut adalah 300 juta rupiah. Pemilik kapal tidak percaya dan segera meminta rincian tagihannya. Jawabannya sangat sederhana. Ketukan dengan palu harganya 1 juta rupiah. Mengetahui di mana harus mengetuk dan seberapa banyak harus mengetuk, harganya 299 juta rupiah. Moral dari cerita ini, hargailah keahlian dan pengalaman seseorang, karena itu adalah hasil dari bertahun-tahun perjuangan dan kerja keras. Jika saya menyelesaikan pekerjaan dalam 30 menit, saya menghabiskan 20 tahun untuk belajar bagaimana melakukannya dalam 30 menit. Oleh karena itu,
Anda membayar saya untuk tahun-tahun itu, bukan untuk menit-menitnya. Luar biasa. Video itu menginspirasi dan saya yakin bahwa salah satu buku menyebutkan Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini berpikir bahwa hadir pada webinar pada malam hari ini satu upaya di mana mengembangkan network dan mencoba mencari celah-celah potensial lainnya, maka acara webinar pada malam ini adalah acara yang tepat. Karena apa? Saya akan berbagi pengalaman saya setelah 26 tahun saya berkiprah dalam bidang baik itu sebagai pemilik, sebagai seorang coach atau konsultan, maupun seorang direktur, maupun beragam macam dengan segenap yang saya miliki. Bapak, Ibu, dan para peserta webinar yang saya hormati, saya yakin dan percaya apa yang saya tampilkan ini mungkin tidak sebanding dengan pencapaian apa yang Bapak Ibu sudah capai di luar sana. Nah, tapi sedikit sebagai upaya saya meyakinkan bahwa pendidikan formal dan pengalaman ini menghantarkan saya untuk sedikit berbagi di penghujung tahun 2025 supaya kita dapat optimis di masa depan, di khususnya tahun 2025. Saya adalah seorang dokter dan juga praktisi hukum dan juga berkecimpung baik sebagai seorang praktisi maupun konsultan daripada perusahaan, coach bisnis, dan juga pengurus daripada Ikatan Dokter ID Kabupaten Bogor sebagai bagian bidang hukum, maupun beberapa unit usaha yang saya gawangi sebagai seorang direktur. Dan pada kesempatan malam ini, dalam kapasitas saya sebagai direktur daripada PT Garuda Global Sukses Indo, membawa satu momentum untuk mengajak Bapak Ibu berkolaborasi sebagai trainer profesional di perusahaan kami. Di sisi lain, kami juga mengembangkan unit usaha perusahaan jasa K3 dalam hal ini pembinaan. Nah, itu segenap yang dapat saya utarakan sebagai CV saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi saya berbicara bahwa Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, baik itu sebagai yang sudah jadi trainer, maupun yang punya cita-cita mau berkembang menjadi trainer, baik itu mau menjadikan pekerjaan trainer ini sebagai persiapan pensiun, pekerjaan sampingan, pekerjaan utama, ataupun yang sudah jadi dosen, jadi dokter, jadi pekerjaan dengan segala macam profesi, maka ini adalah pilihan yang tepat. Tapi bagi pemula, saya yakin dan percaya bahwa pekerjaan trainer ini bingung mau mulainya dari mana. Karena mungkin ketidakpercayadirian bahwa apakah ahli yang dimilikinya, keahlian yang dimilikinya, atau pengalaman yang dimilikinya selama ini memang sesuai dengan pasar tenaga kerja maupun pasar bisnis tenaga kerja. Nah, kalau seandainya mau jadi trainer, kira-kira berapa bayaran yang saya tetapkan? Terus kalau sudah menjadi trainer, ini banyak nih yang terjadi karena punya satu ego dan punya satu gengsi, di mana punya tarif yang tinggi, maka akhirnya dia sendiri ya para pemula yang memang datang, para trainer baru ini menawarkan dengan segenap loncatan, baik itu performansnya, materinya, dan menariknya dia mampu membuat simplesitas. Nah, sehingga dia tidak acap kali memikirkan tarif yang tinggi-tinggi. Maka ini juga menjadi satu jawaban. Lalu, menariknya lagi, pada malam hari ini saya akan membandingkan jika Bapak Ibu memilih sebagai trainer independen dibandingkan dengan trainer yang di bawah manajemen. Dalam hal ini kami PT GGS menawarkan itu. Nah, manajemen yang bisa kami bantu untuk kasih bukti, bukan janji. Selain itu, banyak nggak ya saingan? Ya, karena setiap hari, setiap peserta ikut pelatihan, maka otomatis dia menganggap diri dia sudah sebagai seorang calon trainer. Celakanya, banyak hal-hal ini yang tidak dirasakan sehingga para rekan-rekan yang sudah menjadi trainer tidak melihat, oh saya sudah sampai sejauh mana dan di luar mana sudah ada apa aja. Nah,
Sehingga kalau dia berdiri sebagai trainer independen, maka semua potensial yang mungkin hal negatif maupun hal positif akan dipikulnya sendiri. Sehingga apa yang menjadi kecemasan para calon trainer ataupun trainer yang sudah berjalan, ini coba kami jawab. Pertama melalui langkah-langkah untuk mampu mengakses apa yang sudah dicapai, apa yang sudah dipunya, serasi enggak, klop enggak. Nah, terus lembaga ini kira-kira bisa enggak ya menggawangi saya? Nah, sertifikasinya ini mumpuni enggak? Nah, kalau seandainya nanti bersertifikasi. Nah, terus ada enggak pihak yang mampu menserasikan, menselaraskan antara kebutuhan pasar tenaga kerja dengan supply daripada ketersediaan para trainer? Menariknya, baik saya secara pribadi maupun tim daripada support ini menjadi satu manajemen dan coach yang menawarkan journey plan trainer dengan garansi bahwa Bapak Ibu yang tergabung di bawah manajemen kami akan direkrut menjadi seorang trainer freelance. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ada 3 hal yang menjadi satu acuan mengapa usaha atau pekerjaan menjadi trainer profesional ini adalah satu profesi yang bisa digeluti. Pertama, bahwa profesi trainer ini tentu profitable. Mengapa profitable? Karena ini adalah satu usaha jasa di mana kalau beranjak dari sertifikasi yang kita punya, maka sertifikasi itu berumur 3 tahun. Artinya kolaborasi kita dalam hal ini, freelance kepada kami itu bersifat kolaborasi sepanjang 3 tahun yang tentunya bisa diperpanjang. Nah, sebagai satu unit usaha jasa, maka Bapak Ibu tidak perlu memiliki stok yang kemungkinan usang, yang memungkinkan expire, yang memungkinkan mengalami penurunan, yaitu amortisasi. Nah, sehingga pekerjaan ini layak dong. Karena apa? Apakah ibu bapak bekerja di luar sana terus dengan keahlian dan pendidikannya, katakanlah sebagai direktur, HR, pemasaran, keuangan, bagian tambang, legal, bagian TOT, teknisi, damkar. Nah, ini tentu menariknya. Ah, di luar itu saya mau dong jadi trainer, baik ngajar secara offline maupun online. Menarik bukan? Boleh dong diketik di kolom chat. Asik atau asik nih? Oke, silakan diketik. Minimal saya bisa nanti baca-baca karena saya lihat rekan-rekan yang ikut pada malam hari ini ternyata orangnya nggak jauh-jauh. Oke, kita baca ya. Oke, menarik ya. Nah, asik ya. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang kedua, usaha trainer ini adalah usaha yang scalable. Artinya terus bisa ditingkatkan. Menariknya, kami di tahap-tahap awal belum membatasi keahlian yang bisa Bapak Ibu jadikan pegangan untuk mengajar. Dalam artian, bisa aja ketika Bapak Ibu mengantongi beberapa sertifikasi dan keahlian, Bapak Ibu bisa sering mengajar. Nah, ini yang menjadi satu acuan sehingga bisnis ini terus bisa diimprove bentuknya. Contoh nih, dengan keadaan kemarin kita mengalami COVID yang terjadi, kan yang tadinya pada semua offline bisa online dong. Oke? Nah, tapi Bapak Ibu sekalian perlu disadari dan dipahami bahwa kehadiran offline itu menjadi satu pembuktian bahwa kita mampu menghidupkan suasana kelas. Karena kalau online nih, walaupun suasananya seperti apapun kita hidupkan, itu beda. Beda sekali auranya, beda sekali atmosfernya. Kami bilang begitu. Nah, mengapa? Karena pada tempo-tempo tertentu bukan berarti kami mengabaikan dan tidak membolehkan Bapak Ibu mengajar secara online. Tapi perlu dong sekali-kali kita lihat performanya secara offline. Nah, yang ketiga, usaha sebagai seorang profesional trainer ini sustainable. Di mana kita tahu bahwa nanti erat kaitannya dengan pangsa pasar. Yaitu para calon peserta itu
itu terus bertumbuh dan membutuhkan baik mereka yang baru mau mencari satu keahlian khusus maupun mereka mewakili entitas perusahaan mereka. Karena perusahaan terus bergerak ke arah positif dalam rangka untuk mencapai efektif dan efisien. Bagaimana suatu pekerjaan yang rentang waktunya sekian dapat lebih dikatalisator dengan keahlian sumber daya manusianya, atau yang selama ini sumber daya manusianya sudah mengerjakan dalam waktu hitungan tertentu dan pencapaian unit tertentu untuk tetap stabil dalam kondisi itu. Nah, jadi tiga hal ini menjadikan usaha profesional trainer ini cukup maksimal untuk dilirik di tahun-tahun yang akan datang. Nah, selain itu, baik pekerjaan kita utama kita sebagai manajemen atau kita punya kebiasaan sebagai digital marketing atau kita juga menjadi tadi kata saya perawatkah itu bisa juga food handler, dosenkah itu ya kan? Nah, sehingga peserta yang tadinya baik pemula maupun peserta yang sudah pernah dapat sertifikasi ini ada perlu memperbaharuinya berupa refreshment. Nah, jadi ini secara tiga hal ini sangat menarik untuk dijadikan alasan bahwa usaha ini pantas untuk dikeluarkan. Slide ini menceritakan bagaimana Bapak Ibu digambarkan tentang potensial income. Nah, anggaplah Bapak Ibu dalam kondisi akan mengajar secara offline maupun online. Dengan offline di mana ibu dan bapak punya dua keahlian khusus, apakah itu dosen, pengacara, dokter, terus tiba-tiba punya dua keahlian tambahan, apakah itu ahli K3 sebagai pengajar level 4, sebagai instruktur security, sebagai digital marketing, sebagai public speaking, ya kan? Nah, menariknya ketika disandingkan dengan pola mengajar untuk siap mengajar di 50 kota, Bapak Ibu katakanlah nih dalam sebulan ngajarnya 5 kali aja. Sekali ngajar itu per batch itu 3 hari. Satu hari taruhlah asumsinya dikasih tarif ngajar 1,5. Berarti per batch Bapak Ibu akan mengantongi 4,5 juta dikalikan 5. Nah, menarik kan? Makin asik ya malam ini. Nah, itu kalau seandainya ngajar secara offline. Bagaimana kalau seandainya ngajar online? Anggaplah Bapak Ibu mengajarnya dalam sebulan 10 kali. 10 batch. Satu batchnya 3 hari. Ya kan? Nah, dengan tarif asumsinya 1 juta. Maka dengan mengajar 10 kali dalam sebulan, ini diasumsikan dapat income-nya 30 juta. Makin menarik ya kan? Nah, bisa nggak sih dipadukan saya mengajar offline atau dengan online juga? Bisa. Ya kan? Nah, ini nanti yang menjadi satu kupas tuntas dan teknisnya bagaimana kami akan meledakkan model satu coach manajemen trainer di hari tanggal 27 nanti. Nah, sehingga apa yang saya gambarkan dalam potensial income tadi, karena kami berkolaborasi dengan beberapa macam mitra, baik itu yang ada di bawah Kemnaker maupun BNSP, misalkan K3 saja, ini ada 25 program, jadi potensial sekali. Terus kalau seandainya level 4 dan level 6, beruntungnya pada malam hari ini kami juga mencoba apabila kelas di tanggal 27 itu dibuka juga level 4. Karena tadi ada loh yang nanyakan, oh emang ada ya yang bakal ngajar? Ya nanti aja coba, saya bilang gitu kan. Kita mau buktiin, ya kan? Nah acaranya. Nah atau mungkin teknisi listrik, ini bisa K3 listrik. Atau orang ahli laboratorium. Nah dia nanti ngajar K3 laboratorium. Bisa. Nah jadi potensial banget. Atau dia juga asesor. Karena saya ada asesor. Bahkan dia siap untuk mengisi webinar. Free dia bilang. Wah, aku bilang enggak dong. Kita juga menghargai jasa orang lain. Nah, kita tahu pada saat ini lembaga sertifikasi di Indonesia itu ada dua. Ada yang Kemnaker, ada yang BNSP. Kemnaker ini menjalankan amanat daripada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Ketenagakerjaan. BNSP ini hadir serangkaian dengan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana kalau Kemnaker lebih terikat kepada K3,
Kalau BNSP tidak hanya K3, tapi profesi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, menariknya, sertifikasi-sertifikasi yang dikeluarkan ini ada umurnya, yaitu umur 3 tahun. Meskipun kita juga tidak menggawangi bahwa hanya khusus pelatihan yang bersertifikasi, tapi pelatihan yang non sertifikasi. Mengapa? Karena jangan sampai dong sertifikasi kita nggak bisa bunyi. Kita punya kantong isi sertifikasi, tapi level 4 begitu disuruh ngajar, oh ternyata aku kurang 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 maksimal nih. Ditanya apa alasannya? Ternyata ikutnya online. Padahal sebelumnya dia belum pernah punya pengalaman ikut sertifikasi yang offline. Sayang. Kalau saya menganjurkan level 4 itu jadikan sebagai tonggak karena dia ada praktek pengajaran. Nah, ini akan melatih kita punya rasa kemantapan dan percaya diri. Sehingga pangsa pasar tadi, baik peserta yang menginginkan sertifikasi maupun yang non-sertifikasi, atau peserta yang sudah punya sertifikasi tapi ingin diperbaharui. Artinya, pangsa pasar itu sangat luas sekali. Nah, sehingga pekerjaan trainer profesional ini cukup mumpuni dan layak untuk dijadikan satu profesi, baik itu sampingan maupun utama. Kami PT GGS memposisikan sebagai suatu lembaga kredibel yang membantu menghubungkan antara kebutuhan dan supply daripada para trainer. Nah, dalam kedudukan kami asumsikan sebagai event organizer atau production house, di mana Bapak Ibu calon trainer dengan pembenahan dan pembekalan yang ada, kami coba carikan pasarnya, pasar pesertanya. Makin menarik ya? Oh, jadi begitu. Nah, jadi begitu ya. Menarik dong, ya kan? Kalau tadinya sebagai trainer independen cari sendiri, ya kan mikir-mikir sendiri. Nah, kalau ini enggak dong, kolaborasi. Sehingga pengalaman dan pendidikan menjadi satu gabungan yang Bapak Ibu jadikan tumpuan pijakan untuk dipoles sama kami, diwarnai sama kami, sehingga bisa mengisi, bisa mengajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, 4 hal ini yang perlu jadi satu pijakan. Jadi PT Garuda Global Sukses Indo ini sebuah manajemen, berarti sistem. Maka apa itu PT GGS, di mana, kapan dianya ada legalitasnya, terus bagaimana cara kerjanya, kemitraannya bagaimana. Ini akan kami jawab pada slide berikutnya. Nah, sedangkan kehadiran Bapak Ibu sebagai calon profesional trainer dengan pengalaman pendidikan, ini adalah satu unsur internal yang ada pada Bapak Ibu sekalian. Tapi secara eksternal bisa juga karena adanya talent, adanya minat, kepeminatan, dan adanya keinginan, aku pengen deh ngajar. Udah seumuran gini, aku pengen deh berbagi. Betul kan? Nah, ini menariknya. Terus, lembaga sertifikasi yang salah satunya, karena kami nggak juga hanya runut khusus tentang sertifikasi saja. Nah, ini tentu kalau Bapak Ibu sekalian peserta hadir pada malam hari ini hanya mendambakan sertifikasi, janganlah. Karena kertasnya sayang banget. Saya aja sebagai salah satu manajemen nggak lihat kertas itu. Tapi sebagai pertimbangan, itu aja sih. Cuma ketika Bapak Ibu nantinya berperformance, bisa nggak tanggung jawab nih? Karena sertifikasi itu punya serangkaian. Punya kualifikasi, punya proses pembelajaran, punya ujian. Terus ada masa umurnya untuk bisa di-recharge atau di-refresh. Nah, sehingga kami bisa mengusahakan dan mengupayakan untuk menemukan titik temu antara pasar peserta, pasar di industri bisnis maupun pasar tenaga kerja, baik sebagai seorang individu maupun organisasional. Jadi, organisasional ini biasanya berupa pelatihan in-house training. Nah, ini adalah legalitas kami sebagai perkenalan kami. Kami adalah sebuah satu entitas yang sudah berakta notaris dan memiliki nomor induk bisnis, juga disahkan oleh SK Kemenkumham dan juga melaksanakan kewajibannya secara pajakannya. Nah, secara umum PT GGS ini memiliki visi sebagai mitra training consulting yang profesional, kompeten, berbudi luhur, dan berbasis digital menuju daya saing global sebagaimana nama dan gambar kami.
juga untuk meraih satu sukses yang berkelimpahan. Berkelimpahan ini tentunya satu hal yang tidak hanya kita raih sendiri, tapi kita bisa berbagi dengan semua orang di sekitar kita. Moto kami secara umum adalah harapan masa depan. Untuk pelatihan yang bersertifikasi, ini adalah solusi kompeten Indonesia. Kami punya satu panel untuk menemukan networking semuanya melalui Inspire Training Center ini di dalam panel Sang Penggagas Indonesia atau SPI. Nah, misi kami menjalankan satu bentuk lembaga training, sertifikasi, menjamin mutu untuk terstandarisasi, mengembangkan konsultan yang kompeten, profesional dan kredibel, juga kemitraan. Nah, malam hari ini adalah salah satu bentuk kemitraan kami secara bukan B2B, B2person, ya kan? Lalu kami juga berinovasi dan bersinergisme menuju daya saing global. Kami, PT GGS memiliki dua kantor. Kantor pusatnya ada di Kabupaten Bogor, di SH Building. Dan ini sebelumnya adalah satu unit pelaksana daripada Diklat, tapi kami berkembang, menghadirkan untuk berdiri sebagai lembaga pembinaan dan sertifikasi maupun lembaga pelatihan training umum lainnya. Dan juga consulting, dan juga agensi. Dalam waktu di tahun 2026 nanti akan lahir 3 jenis agensi yang coba kami gawang. Nah, kantor bisnis kami ada di SCBD, yaitu Gedung Bursa Efek Indonesia. Ini ada di beberapa titik dan kita memiliki jam untuk digunakan sebagai untuk training maupun sebagai meeting, termasuk salah satunya menemui calon klien kita, prospek kita bersama. Nah, fasilitas-fasilitas ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu klaim ketika Bapak Ibu ada di bawah manajemen kami. Silakan dituliskan. Dan apabila ada konfirmasi, kami pun akan bersedia menyampaikan ya bahwa Bapak Ibu sekalian sebagai konsultan di perusahaan kami. Oke. Nah, kami telah membentuk tim trainer ahli K3. Nah, ahli K3 ini adalah beberapa orang yang sudah sempat memberikan baru satu pelatihan memang. Kenapa? Karena kami juga lembaga entitas yang baru, tentu kami berusaha tetap mempertahankan kualitas. Nah, selanjutnya kami juga memiliki tim support. Tim support ini para Gen Z yang juga mumpuni dalam bidang digitalisasi. Ini pun semua menjadi fasilitas yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk bisa menyusun schedule nantinya dalam hal teknis, termasuk online-nya, link Zoom-nya, dan juga bagaimana mengatur hal-hal yang terkait dengan sertifikasi. Bapak Ibu sekalian, kami ingin menempatkan Bapak Ibu sebagai seorang trainer yang wini. Nah, dengan pengalaman dan pendidikan yang Bapak Ibu yang sudah miliki mumpuni. Dan kami asah melalui public speaking dan ketersediaan digitalisasi. Sehingga problem yang dialami dan benturan sebagai seorang trainer independen dapat jadi solusi dengan di bawah satu manajemen. Nah, win-win solution ini tentunya adalah satu kolaborasi yang saling menguntungkan. Kami menawarkan dengan framework-nya dan terus mengembangkan riset dan development-nya sehingga Bapak Ibu sekalian bahwa kita terus maju ke depan mencerna apa pelatihan yang memang layak kita kembangkan di tahun-tahun yang akan datang. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi trainer tentu bisa mengajar secara offline maupun online. 3 hal sebagai patokan apabila mengajar secara offline, yaitu performance, konten, dan style. Nah, menariknya ada rekan saya lupa di sesi yang mana yang menanyakan apakah slide-nya juga disediakan. Wah, luar biasa. Kalau seandainya Bapak Ibu sudah punya sertifikasi yang memang sudah mumpuni, biasanya Bapak Ibu punya bahannya dan biasanya akan kami lengkapi supaya tidak usang bahannya. Nah, sebagai trainer masa depan juga bisa memberikan pengajaran secara online. Nah, pengajaran secara online ini Bapak Ibu sekalian sudah tidak lagi terbebas dari ruang, tempat, dan waktu. Makanya kami butuh banyak trainernya. Jadi bisa ngajar nanti pada malam bersamaan ada ngajar training secara online. Nah, ada beberapa materi yang penguatan sehingga Bapak Ibu sekalian kita akan terus berjalan. Nah, termasuk trainingnya ini bisa yang berupa private, misalnya pesertanya hanya
berapa orang, bisa. Sama seperti pada malam hari ini kami tetap komit supaya tidak dong, misalnya pesertanya nggak banyak banget, tapi tetap kita komit dong, ya kan? Karena kita benar-benar harus bergerak, jangan hanya tim horenya aja, ternyata horenya nggak kualitas. Nah, ini satu slide yang saya harapkan bisa menginspirasi membandingkan kalau seandainya Bapak Ibu memilih sebagai trainer independen dibandingkan trainer yang di bawah manajemen. Pertama, secara pengelolaan trainer independen ini pasti dong mengelola sendiri, baik itu sebelum, pada saat maupun setelah melakukan training. Nah, di bawah manajemen PT GGS ini semua dihandle. Nah, waktu, tempat, peserta, perlengkapan materi yang tadinya Bapak Ibu urus sendiri, ini di bawah manajemen kita siapkan. Nah, contohnya terus terang pada beberapa sesi ini yang akan kita kukuhkan di tanggal 27, nggak ketar-ketir mikirin itu. Kami komit dan kami terus membenahi dan bersiap mewujudkan semuanya. Sehingga yang tadinya biaya operasionalnya kalau dipikul sendiri membengkak, ribet. Nah, ini di bawah manajemen kita bisa kolaborasikan. Nah, sehingga pekerjaan ini bisa dijadikan pekerjaan yang sampingan atau juga bisa dijadikan pekerjaan utama. Mengapa? Kalau sebagai trainer independen agak susah dijadikan pekerjaan sampingan. Karena apa? Karena kan repot dong ngurusin sendiri semuanya. Nah, apalagi saya masih aktif loh pekerjaan yang lain. Nah, gimana caranya ya kan? Nah, ini bisa dibagi dengan cara kami sebagai manajemen ini menjadikan bahwa pekerjaan ini kami pikul, oke? Nah, terus Bapak Ibu sekalian, menarik ya, asiknya lagi. Nah, kesannya kalau tadinya jalanin sendiri bisa terkesan kurang profesional, tapi di bawah manajemen ada yang atur, ada yang ngelobinya, tim salesnya, sehingga nggak sendiri dong nawarinnya. Kecuali kita udah tektokan, udah tergabung gitu kan. Nah, sehingga memang sebagai trainer independen pastilah income-nya milik Bapak Ibu sendiri. Tapi kalau di bawah manajemen kan dengan segenap resiko yang kurang tadi, Bapak Ibu sekalian ini bisa dibagi, bisa yang tadinya biaya itu dipikul tadi tidak dipikul gitu ya kan. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian ini menariknya menjadi trainer profesional di bawah manajemen. Yang tadinya resikonya ditanggung sendiri, ini dibagi karena Bapak Ibu ditetapkan dari awal tarif profesional ngajarnya. Sehingga tingkat kegagalan yang tadinya dipikul sendiri, ini minim resiko gagal. Artinya apa? Misalkan nih, saya sudah punya keahlian, tiba-tiba saya cuma ikut acara pengukuhannya aja. Berapa sih bayarnya, ya kan? Padahal 3 tahun loh, ya kan? Kemungkinan Bapak Ibu ngajar sekali dua aja, udah balik modal kali Bapak Ibu sekalian, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, di sisi lain, R&D program dan network ini sebagai seorang trainer independen, ini acap kali terbatas dibandingkan di bawah manajemen. Karena manajemen tentu dong, dia akan melihat secara makro, tidak melihat secara pribadi-pribadi atau mikro. Nah, ini menarik, asiknya. Nah, ini satu bentuk tangga di mana kami menawarkan bahwa pencapaian hasil ini kita raih langkah per langkah, tetapi ada langkah yang kita hilangkan, di mana seleksinya itu hadir sebagai seleksi alamiah dengan apa yang menjadi akses kita bersama, dengan beranjak pengalaman dan pendidikan yang Bapak Ibu miliki. Sehingga PT GGS sebagai alasnya berbekal pengalaman dan pendidikan yang Bapak Ibu miliki dan tentunya dipoles dengan 2 keahlian khusus, kami harapkan bisa melahirkan Bapak Ibu dan berkolaborasi bersama kami dalam satu panel Sang Penggagas Indonesia menjadikan profesional trainer yang winning di tahun-tahun yang akan datang. Nah, 7 alasannya mengapa PT GGS punya satu konsep yang berbeda. Pertama, kami hadir untuk melihat Bapak Ibu berkolaborasi dengan mengakses pendidikan, pekerjaan atau keterampilan apakah memang layak punya nilai jual ekonomisnya untuk diperjualkan sebagai seorang trainer. Yang kedua, sertifikasi trainer dan keahlian khusus. Kami harapkan bahwa Bapak Ibu sekalian sebaiknya melangkahnya kalau bisa punya sertifikasi, sehingga kalau nanti butuh ngajar yang sertifikasi Bapak Ibu udah punya. Masa
nanti lucu dong kalau misalnya ngajar peserta untuk sertifikasi, tapi Bapak Ibu sendiri kurang pede nanti menyampaikan bahwa saya sendiri juga belum punya sertifikasi itu. Nah, menariknya lagi, ketika bergabung, Bapak Ibu bisa langsung ngajar secara online ataupun offline se-Indonesia bersama kami. Baik itu ngajarnya seperti ini, ngajar offline-nya di beberapa tempat, di gedung atau in-house. Nah, manajemen PT GGS ini yang mengurus iklan, peserta, sertifikasi, dan tentunya Bapak Ibu duduk manis dengan honor yang mungkin ada satu predictable di mana berapa banyak Bapak Ibu mengisi training. Nah, di sisi lain, networknya terus kita kembangkan dengan riset dan development supaya kita bisa menjawab tantangan tahun-tahun yang akan datang. Karena banyak di luar sana lembaga-lembaga training yang memang dia khusus mempunyai sertifikasi tertentu saja, akhirnya dia cukup dalam bidang itu-itu saja. Nah, di sisi lain kami memberikan apresiasi berupa undian di mana kami memiliki beberapa hadiah, tentu syarat dan ketentuannya berlaku dong. Masa sebagai trainer nggak pernah ngajar? Kami pasti colek atau pernah kami ingatkan, ya kan? Minimal harus pernah ngajar dan punya kontribusi supaya artinya bukan hanya keahliannya dia asah, tapi juga dapat income loh, seperti itu. Nah, ini satu contoh di mana kami telah mengaplikasikannya kepada trainer freelance kami ahli K3. Kami menempatkan personal dan badan kami, bisnis kami sejajar untuk membicarakan bagaimana kita memanajemen pengajaran training secara offline maupun online dan bagaimana tempatnya, waktunya, dan peserta. Ini nanti dalam teknisnya berupa spreadsheet yang nanti Bapak Ibu harus memberikan info ter-up to date. Misal katakanlah bulan Januari di minggu pertama bisa ngisi offline-nya hari apa aja, online-nya atau off sama sekali. Aku bulan Januari nggak bisa diganggu gugat deh. Atau bulan Februari nih, yang Muslim ya kan, kita yang Muslim yang misalnya aku bulan puasa nggak bisa deh sama sekali. Ya bisa saja. Nah dengan itu kami punya satu pegangan. Oh bahwa Bapak si A katakanlah misalnya nih Pak Yayan nggak bisa isi nih di bulan Januari minggu pertama secara offline, tapi dia bisa secara online. Misalnya dia di level 4 ngajar level 4. Nah, sehingga kami akan melahirkan satu bentuk MOU, perjanjian kerjasama, yang kita memposisikan diri baik secara subjeknya dalam kapasitas kita masing-masing punya kewajiban dan hak, juga tanggung jawab maupun tanggung gugat. Tanggung gugat ini ada kaitannya begini, ketika memberikan satu training, tiba-tiba lidahnya keberlibet, ya. Misalkan ada hal yang lagi rame dibicarakan, terus menyinggung, baik itu unsur SARA ataupun unsur lain. Sehingga Bapak Ibu sekalian ya harus bertanggung jawab apa yang diomongkan, ya kan? Karena tiba-tiba ada pesertanya, ya kan? Wah dia nggak terima, ini gimana sih unsurnya? Masa ngajar jadi bawa-bawa hal SARA, terus menyinggung-nyinggung lagi ya? Jangan dong, ya kan? Nah, kita bicara profesional dalam koridor kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tadinya kami mengusahakan ini satu bentuk rencana untuk di tahun 2026 yang K3. Kami sedang menyusun, terus terang kami mau fokus di 10 keahlian saja. Sehingga kami bisa benar-benar mumpuni. Nah, tapi di sisi lain, kami juga menghadirkan kalau seandainya konsumen kami butuh, kami lihat kami punya gudang trainer yang bisa ngisi itu, kenapa enggak gitu dong, ya kan? Nah, ini contoh para trainer kami yang sudah kami rekrut pada acara di kantor kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Widakna. Saya Indra Aris Mawardi. Saya Yoga Satria. Saya trainer bersertifikat APEC untuk Small and Medium Enterprises for Business Continuity Plan. Saya mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa pada PT GGS Garuda Global Sukses Indo. Mengucapkan terima kasih yang sangat luas, sangat berharga kepada PT Garuda Global Sukses Indo. Saya diberikan kesempatan untuk bisa mengajar sebagai trainer di sini. Dan terima kasih kepada PT GGS memberi kesempatan kepada saya menjadi garda terdepan ya sebagai trainer ke depannya. Pada pagi hari ini sangat luar biasa, mulai dari materinya, segala macam fasilitasnya, santapan makanan yang enak. Untuk fasilitas kelas ataupun alat pendukung lainnya sangat luar biasa, sangat mumpuni. Fasilitas dan santapan makanan yang ada di GGS sangat luar biasa ya.
Doa dari saya, harapan saya sesuai dengan moto yang ada di atas, income dari PT GGS tidak akan terbatas. Dan saya harap GGS mampu bisa global ya untuk melakukan semua pelatihan yang ada dilakukan. Mari teman-teman yang akan ikuti pelatihan atau meningkatkan kompetensi kita, lebih baik di sini saja, GGS. Terima kasih. Luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Itu adalah contoh di mana nanti tanggal 27 Bapak Ibu sekalian, terlepas dari ini apakah satu anggapan berupa barang dagangan, tapi saya yakin Bapak Ibu jangan beranjak karena tentunya acara ini bukan semata-mata acara lembaga amal, tapi tentu akan mancing uang tentu dengan cara yang profesional juga dong, ya kan? Karena nggak mungkin dong kita akan hadir di satu tempat, dihadiri dan juga mengikuti beberapa macam materi dan itu free. Nah, berbeda dong. Nah, akan tentu mungkin bisa jadi abal-abal dong. Janji ini janji-janji doang. Nah, kita akan ada acara di tanggal 27 besok di Jakarta secara offline dan hybrid. Nah, ini bagi rekan-rekan yang jauh di luar Jabodetabek boleh mengikuti secara hybrid dan acara ini berupa acara pengukuhan di mana kami punya harga khusus yang tadinya dari angka 1.387.000 kami punya promo dan nanti tim sales kami akan menghubungi Bapak Ibu sekalian dan juga kami punya ini acaranya. Di tanggal 27 itu kita akan ada dua materi. Saya sendiri akan membongkar sedikit polanya dan juga bagaimana cara strategi Bapak Ibu menjadi trainer baik di tempat kami maupun di tempat lain. Nanti saya akan kasih clue-nya. Terus ada rekan kami sebagai pemateri tamu, Bapak Irfan Karunia Osa, ini sebagai dari GM, di mana dia adalah generasi kedua perusahaan agensi yang menempatkan para tenaga kerja di unit-unit bisnis berupa SPG, SPB mitranya. Nah, karena usaha ini sudah dijalani oleh orang tuanya 25 tahun lebih dan ini beliau sudah menjalani di tahun kelima, hampir tahun kelima. Nah, dia akan membawakan tentang visual komunikasi bagaimana rahasia daripada memantapkan slide-nya seorang profesional trainer. Nah, Bapak Ibu sekalian, acara ini akan dirangkai dengan kelas BNSP level 4. Jadi, Bapak Ibu yang sudah punya sertifikasi level 4 atau yang lainnya, boleh berhak ikut acara yang pertama, pengukuhan ini, dan yang belum dan pengen menjadi trainer dan atau mengasah kembali, refresh, atau bisa terbantukan, maka Bapak Ibu bisa mengikuti acara yang BNSP level 4. Nah, BNSP level 4 ini akan diikutkan rangkaiannya. Jadi Bapak Ibu dikukuhkan dulu sebagai trainer kami dengan keahlian yang Bapak Ibu miliki. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengisi ikut acaranya sebagai peserta level 4. Ini di tanggal 27 itu juga setelah makan siangnya dan juga tanggal 28 karena tanggal 29-nya akan dilakukan ujiannya. Nah, ini menariknya. Nah, selain itu kami juga punya promo, nanti tim sales kami akan follow up Bapak Ibu sekalian izin tanpa mengurangi rasa hormat apabila Bapak Ibu kurang berkenan. Tapi ini contoh ketika Bapak Ibu nanti tergabung sebagai trainer kami, pola-pola kami juga mencari para peserta yang mumpuni sehingga kelas-kelas yang untuk Bapak Ibu hadir sebagai pemateri tidak kosong. Nah, PT Garuda Global Sukses Indo ini dengan harapan masa depan motonya sebagai lembaga training, consulting, dan agensi hadir, ini adalah kantor pusatnya. Kami punya ruang training. Di tanggal 25 Desember ini ada training di kantor pusat. Training kita adalah untuk penguatan tim sales, tim CS, di mana kita sengaja mendatangkan pihak luar. Dan pihak luar ini kebetulan akan berkenan menjadi salah satu trainer kami juga. Menarik. Nah, ini akan kami adakan di kantor pusat. Kantor pusat ini kapasitasnya ada 24 dan juga ada guest house-nya. Guest house-nya ini untuk 10 peserta dan satu kamar khusus untuk pemateri. Jadi sebagai contoh untuk pelatihan yang ahli K3, ini ada ahli K3 itu yang Kemenaker yang itu sampai jumlahnya 12 hari.
Nah, biasanya kami siasati apakah di dalam satu pekan itu berapa hari sehingga nanti dia bersambung-bersambung. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, dengan hadirnya Bapak Ibu sekalian bergabung, maka potensial apa yang menjadi fasilitas ini menjadi milik kita bersama, menjadi satu kebanggaan kita bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan berikutnya saya serahkan kepada Mbak Pebi untuk bisa memandu acara. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Pebi bisa memandu acaranya. Oke, silakan. Baik. Ya, terima kasih banyak Pak Todi Hasan atas pemaparannya. Baik, teman-teman yang mau tanya-tanya nih terkait program pengukuhan PT GGS dan training level 4 BNSP, yuk boleh yang mau nanya boleh open mic, silakan. Ini ada yang raise hand, ada Pak Yayan Hendrayana, silakan Pak Yayan, boleh open mic-nya. Ya, thank you. Malam, Coach Hasan. Iya, malam Pak. Mungkin Silakan Pak Yan. Pak Baby mau tanya, mungkin ada beberapa hal sih sebenarnya. Yang pertama saya mau tanya dulu, saya ini udah sertifikasi sampai di level 6. 4 dan 6 saya Oke. sudah untuk TOT. Jadi kalau sudah sampai seperti itu, boleh tahu nggak model sinerginya tuh apa yang bisa dilakukan sama PTGGS ini? Tuh. Ya, itu yang Oke. pertama. Oke, yang kedua adalah mungkin bisa nggak dibantu ditunjukkan untuk desain standar kayak template atau pengajaran yang ada di GGS ini ketika direferensikan untuk ngajar di klien itu seperti apa gitu. Dan itu aja. Terima kasih Coach Tadi. Oke. Saya jawab ya langsung ya. Tanpa Monggo, monggo. berlama-lama. Baik, siap. Jadi Pak Yayan, ketika Bapak menyampaikan bahwa Bapak punya sertifikasi itu semua, nah Pak Yayan terus terang pada malam hari ini hadir juga di acara malam ini, aku tadi lihat ada Pak Yance juga hadir. Pak Yance akan kita usahakan dengan upaya kita peserta kita cukup, minimal kita ada 5 peserta, karena kita sudah ada mulai waiting listnya. Apabila ini dia ikut besok pengukuhan Pak Yance, dia langsung bisa ngajar loh Pak. Ini sebagai contoh. Jadi menariknya Pak Yayan kemarin belum belum bergabung gitu ya. Nah, jadi Pak Yayan, ketika Pak Yayan sudah bilang bahwa Pak Yayan punya level 4, punya level 6, banyak banyak peserta-peserta yang hadir seperti malam hari ini, tapi Pak Yance adalah salah satu peserta yang komit, aku langsung gabung gitu. Karena Pak Yance juga ada kaitannya dengan persiapan di masa-masa yang akan datang, masa pensiun. Nah, sehingga menariknya bahwa kami menghadirkan dalam bentuk pengukuhan. Jadi di tanggal 27 hari Sabtu itu hadir sebagai calon trainer kami. Jadi nanti di sekitar tanggal-tanggal 23 kami akan mengirimkan draft PKS, perjanjian kerjasama, sebagai calon trainer kami. Di tanggal 27 itu nanti, jadi draft itu Bapak nanti bisa tektokan ke tim kita. Isinya apa yang mau direvisi, nanya ini maksudnya apa, penetapan tarif ini begini kenapa gitu kan. Nah, terus itu Pak, nanti akan ada di pengukuhan itu berupa dapat SK, dapat surat tugas, dapat ID card, dan juga tentu akan tergabung dalam tim trainer kami. Sehingga nanti akan diajarkan teknisnya. Pada hari tanggal 27 itu saya akan mengajarkan bentuk teknisnya tentang bagaimana aplikasi Bapak A untuk bisa memberikan info jadwal. Jadi misalnya nih punya keahlian sertifikasi apa aja, terus itu kalau seandainya nanti akan mengajar, nah di bulan Januari bisa ngajarnya per minggu kami minta diisi. Bisa ngajar offline kah, online kah, atau aku sedang off. Kebetulan saya punya nih yang kayak gini. Kebetulan dia direktur HR. Dia udah nyampein sama saya. Saya di tanggal berapa sampai tanggal berapa tuh saya off nggak bisa nih. Kebetulan karena saya lagi benar-benar perbaikan perombakan komposisi karyawan. Nah, seperti itu Pak. Jadi harapan kami ketika Bapak punya antusiasme ini, kami harapkan antusiasmenya ini langsung action. Call to action. Jadi tim sales
tolong dong Pak Yayan di follow up supaya artinya bergabung. Jadi tanggal 27. Kalau di tanggal 25 itu adalah penguatan tim, Pak, tim support. Nah, ini konsultan yang dari luar yang isi memang sengaja kami membiayai supaya artinya nanti tim support ini masa nggak malu-maluin dong, masa ketika Bapak Ibu sebagai profesional akan digawangi, tapi kok tim supportku kurang bagus sih, gitu. Karena apa? Kita akan ada rencana saya lupa belum ditetapkan di Januari itu minggu keberapa, kita akan ada acara berupa training di apakah layak di daerah Sarinah atau daerah Gedung Bursa Efek itu sendiri. Kapasitasnya boleh 12 orang. Jadi ketika Bapak Ibu juga misalnya nih mau bawa kelas program, ini lupa saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu misal katakanlah tadinya di suatu perusahaan sebagai direktur kah atau apa gitu ya, manajer kah. Nah, punya program, tapi nggak bisa konflik of interest. Nah, aku nggak bisa ngajarin. Bisa nggak tim dari GGS ngajarin, ya kan? Nah, Bapak Ibu bawa tuh program in-house itu dapat fee-nya. Nah, kalau dia bernilai 0 sampai 50 juta, dapat fee 5%. Kalau dia 51 sampai 100 juta dapat fee 7,5% dari nilai in-house itu. Dan di sisi lain ketika Bapak Ibu akan mengajar, Bapak Ibu dapat tarif ngajarnya, ya kan? Nah, jadi menarik kan? Dua kali mendayung, tiga empat pulau terlampaui. Seperti itu Pak Yayan gambarannya. Jadi sekali lagi silakan tergabung untuk ikut yang acara pengukuhan ini Pak. Pengukuhan ini berupa ada pematerinya adalah materi yang berupa nih. Nah, slide ini Pak. Nah, hadirnya di sini. Ini rencananya kita apakah di Hotel Luminor yang ada di dekat Mangga Besar atau Hotel Horizon, Horizon Ultima Menteng. Nah, ini besok atau paling lambat ya besok Kamis ya. Kamis itu selamatnya Jumat kita udah dapat kepastian untuk berapa packnya. Nah, sehingga kami sudah bisa menyampaikan kepada calon peserta kita final di hotel mana. Seperti itu, Pak. Paling Pak Yayan kalau nggak salah dari Bekasi ya Pak ya? Ya, saya dari Bekasi. Oke. Pak, saat ini Bapak sedang ada kerjaan utama lainnya atau memang sudah pernah jadi trainer atau jadi asesor Pak? Karena aku kemarin dapat Oh, peserta yang asesor. ya, saya juga masih aktif bekerja di salah satu BUMN. Sip, oke Pak. Saya juga asesor di salah satu LSP. Iya, saya punya yang kenalan direkturnya malah Pak. Dia malah kemarin rajin tektokan lagi. Aku bilang gabung dong Pak, makanya aku bilang kayaknya dia pengen gabung tapi dia kan karena dia juga asesor. Aku bilang nggak apa-apa dia direkturnya Pak, direktur LSP. Aku bilang nggak apa-apa Pak, ya kan kan Bapak di tempat Bapak nggak bisa ngajar. Iya katanya makanya di sini ngajar. Aku bilang gitu ya kan. Kenapa Hmm. enggak gitu kan? Jangan sungkan-sungkan. Kita artinya kan ada aturannya, tapi kita bisa masuk beda-beda kamarnya. Benar nggak Pak Yayan? Hmm. Oke, Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Silakan. Cukup ya Bapak Yayan ya? Ya, thank you. Oke, Pak Yayan nanti mungkin bisa ditektokan sama tim sales kami. Mudah-mudahan Pak Yayan berkenan untuk bergabung sehingga kita bisa makin solid di tanggal Oke. 27. Oke, baik. Terima kasih Pak Yayan atas pertanyaannya. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau tanya, silakan boleh open mic. Silakan ada lagi yang mau Yang di kolom chat tanya-tanya. boleh? Yang di kolom chat? Yang di kolom chat, kalau pendidikan terakhir peserta yang mau jadi trainer minimal apa ya Kakak? Terima kasih. Sip, 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 sip. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, Pak Herman khususnya ya, Pak, saya titip apa yang menjadi pendidikan saya. eh, Sekali lagi bukan niat saya membanggakan diri, karena terus terang Pak, makin kita banyak ilmunya, aku jadi makin minder. Waduh, nggak ahli-ahli banget nih, gitu kan. Nah, jadi Pak, pendidikan khusus akhir ini kita tidak ada, tapi rata-rata biasanya sertifikasi-sertifikasi minimal di D3, D4 atau S1. Nah, ini beberapa
yang ada sertifikasi-sertifikasi lokal, Pak, seperti LKP. Nah, kami juga sedang mengusahakan supaya nanti bisa melahirkan sertifikasi-sertifikasi internal. Sehingga nantinya para trainer kami ikutkan. Nah, contoh pada tanggal 25 besok kami punya gelar untuk para tim support kami, sertifikasi bentuk internal, itu ahli, ya kan, ahli support. Nah, sehingga kami punya gelar khusus internal. Jadi sekali lagi pendidikan minimal ini bisa dibicarakan lah. Coba kita lihat bersama. Nah, menariknya juga kan ini beranjak dari pengalaman. Jadi tidak hanya dari pendidikan formalnya saja. Karena banyak juga lupa lulusan baru lulus, tapi secara pengalaman jam terbangnya kurang, sehingga dia tidak bisa bedah kasus. Nah, jadi jangan ragu dan jangan bimbang untuk bergabung. Seperti itu, Pak Herman. Baik, ya, oke, silakan Oke, lagi. ini ada dari El Shinta. Keahlian Oke. saya di bidang internal audit dan risk management. Bisa dapat sesi training nggak ya? Apa seputaran K3 aja? Oh, enggak. Jadi aku panggilnya Ibu ya kali ya, Bu Sinta kali. Bu Sinta. Jadi kalau Ibu Sinta ini berarti lebih kepada MSDM atau apa ya Bu Sinta? Supaya saya nggak salah salah tafsir. Audit internal dan juga risk management. Karena Ibu Sinta kalau yang level 4 apakah Ibu punya? Itu pertama. Terus kalau seputaran K3 atau memang audit internalnya ini seputaran K3. Karena ini saya sedang mencoba akan membawa satu materi yang berkaitan dengan K3 perkantoran. Pengalaman kita kebakaran Teradron, sayang banget, kasihan banget. Seorang direktur CEO akhirnya ditetapkan jadi tersangka, ya kan? Nah, menariknya ini bisa menjadi satu hal yang kita kaji bersama, bukan kita sedang mencari peluang dalam kondisi kelemahan orang lain, tapi bagaimana kita memperbaiki supaya pengalaman ini tidak terjadi di pihak lain. Jadi, Bu Sinta, keahlian internal audit dan risk manajemennya kalau bisa sedikit lebih dikembangkan, disampaikan berupa apa. Terus kalau seandainya dia ada seputaran yang berkaitan dengan K3, bisa nanti Ibu melahirkan satu pola mau mengauditnya apa. Karena yang berkaitan dengan MSDM atau ini ada kan namanya kalau di rumah sakit itu suka menggunakan namanya Lean Management. Sehingga dia melihat rantai pelayanan dan dia akan melihat di mana lantai pelayanan itu baik secara timing maupun kualitasnya yang harus dibenahi. Seperti itu. Oke, masih apakah sudah cukup menjawab Bu Sinta? Cukup kali ya. Udah Baik, cukup Mbak mungkin Febi, Pak Dok. selanjutnya. Baik, karena sudah tidak ada yang tanya. Ada nih, Pak An. Pan, boleh silakan Pak An. Pak An bertanya nih, apakah ada kesempatan untuk training bidang hospitality? Maksudnya gimana nih Pak An? Apakah Bapak mau ikut atau Bapak punya keahlian di bidang ini? Sedikit saya agak-agak saru nih untuk menjawabnya. Itu pertama. Saat ini apakah Pak Aan juga keahlian di bidang hospitality? Kalau boleh saya tahu, berarti ini berupa pelayanan, jasa, atau memang perhotelan, Pak? Karena ada kami sedikit masuk, tapi bidang perhotelan itu tidak begitu banyak karena yang main di bagian perhotelan itu banyak juga. Pelayanan ini ya Pak ya, berarti ya. Perhotelan, nah betul. Betul Pak, aku udah nyambung ini. Nah jadi Pak, di bagian perhotelan ini Pak, Bapak kebetulan mengajar di PPKD. PPKD ini di daerah mana ya Pak ya kalau boleh tahu saya supaya nggak salah salah interpretasi. Oh, di Jakarta Selatan. Oke. Ini dia langsung di bawah salah satu hotel atau bagaimana Pak? Atau memang khusus pendidikan itu sendiri? PPKD itu singkatannya apa ya Pak? Aku boleh tahu nih. Jadi Pak Yayan, maaf, sorry, Pusat Pelatihan Kerja Daerah.
Ini berarti dia ada di bawah pemerintah atau swasta, Pak? Pemerintah, baik. Nah, jadi Pak, kalau PPKD ini di bawah pemerintah, berarti Pak, dia hampir sama hanya mengajar saja atau juga agensi, Pak? Penempatan, penempatan eh, para pekerja di perhotelan, hanya mengajar saja. Baik. Nah, ini setara dengan D1 atau apa nih, Pak? Atau dia ada beberapa cabang, misalnya ada khusus chef, ada khusus bagian eh, CS, ada bagian porter, ada bagian bartender, atau seperti apa nih, Pak? Baik, Pak Aan, nanti ini kalau mau di suite dijual sebagai satu bentuk training, ini bisa Pak. Nah, biasanya kita pasangkan dengan lembaga yang memang ada sertifikasinya perhotelan. Tapi alangkah lebih bagus kalau Pak Aan gabungnya besok dengan pengukuhan dan juga syukur-syukur maksimal banget tuh bisa gabung langsung ngambil level 4 sehingga Pak Aan punya sertifikasi sebagai pengajar yang berkaitan dengan level 4. Menariknya dengan pola ini nanti bisa agak kekhususan mengajar di bidang perhotelan. Seperti itu kali ya Pak, saya jawabnya. Oke, jika nanti masih ada tambahan boleh silakan Pak. Boleh Mbak Pebi, mungkin ada peserta yang mau raise hand atau yang mau open mic atau mungkin mau bertanya secara langsung lagi atau mau chat di kolom chat silakan. Boleh silakan Bapak Ibu, teman-teman semua yang masih ada pertanyaan terkait acara pengukuhan dan training level BNSP, training level 4 BNSP, silakan boleh open mic langsung. Selamat malam Pak Hasan. Ya, Selamat selamat malam Pak malam. Eko. Ya, terima kasih Pak Hasan. Saya kebetulan domisili di Kota Jambi. Sip, 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 sip. Ya, saat ini sudah purna tugas dari Perumda atau PDAM. Ya, Ya, sudah 2 tahun yang lalu. Dan saat ini memang kami freelance untuk kadang-kadang bukan sering banget untuk mengadakan in-house training tentang materi PDAM. hmm. Pipanisasi Nah, ya termasuk ya Pak. Aku ingat ada Pak kemarin tuh yang sempat nyariin K3 itu. oh iya. Kebetulan saya untuk memang satu di bidang produksi, distribusi, dan untuk yang memang dibutuhkan PDM yaitu kehilangan air. Hanya untuk yang pelatihan, dulu saya pernah ikut TOT. Tahun berapa itu Pak? Sudah lama tahun 2015. Waduh. Sip, sip tuh Iya, Pak, harusnya diperbarui. betul, betul. Nah, Tapi, izin, tapi saranku Pak, jangan ke TOT deh Pak. Karena kalau Bapak ngambilnya ke TOT, Bapak nanti ngajar untuk calon trainer aja. Jadi kalau Bapak punya yang level 4, Pak, Bapak bisa ngajar. Pak. betul. Ya, maksud saya gini, karena kenapa TOT waktu itu kan memang tugas, Pak, tugas dari kantor. Yang menyelenggarakan kan memang dari Perpamsi waktu itu. Jadi mau tidak mau harus ikut karena tugas. Sip, sip. Nah, kaitan dengan itu makanya izin untuk bertanya, bagaimana kalau seandainya join saya di GKS ini, syarat apa yang saya harus penuhi? Apakah memang ikut di trainernya yang level 4 atau Sip. gimana? Sementara saya kan domisili di Kota Jambi, Pak. Ya. Seandainya saya ikut ke trainer level 4 kemudian bergabung uh, dengan rentang jarak kami yang bukan di Pulau Jawa. Ya. Seandainya nanti ada beberapa kegiatan di Pulau Jawa, gimana dengan operasionalnya? Mohon izin, Pak, Baik. penjelasannya. Jadi gini Pak Eko, Ya, siap. menarik. eh, saya senang dan ini menjadi gambaran bahwa meskipun kita purna tugas, Pak Eko banyak Pak. Saya udah ketemu sama asesor yang 72 tahun Pak. Sekamar lagi Pak saya waktu itu. Kebetulan Ya, dia punya kendala di ini ya IT. Ya udah tak bantuin Pak. Ini sekedar berbagi ya Pak ya.
aku bantuin dia kan, karena saya yakin dan percaya pada kapasitas masing-masing. Tentu ada yang dia harusnya butuhnya ada asisten untuk apa, tapi karena kebetulan acara ini dia nggak punya, gitu kan, ya udahlah aku bantuin, anggap aja saya sebagai anak, dia sebagai orang tua. Nah, jadi Pak Eko, yang berkaitan dengan PDAM tadi, itu menariknya Pak. Jadi Pak, pertama, berkaitan dengan keahlian Bapak, itu yang K3 pipanisasi itu Pak, itu juga masih sedikit. Hampir sama kayak yang K3-nya ini Pak, K3-nya gas. Gas itu juga Ya, dikit Pak, PGN itu. Nah, Pak, beranjak dari pengalaman Bapak, pasti Bapak punya dong pengalaman baik itu sertifikasi maupun sertifikat lah, bukan sertifikasi ya, sertifikat kegiatan-kegiatan baik itu sebagai pemateri maupun sebagai peserta. Nah, Pak, ini kan tadi Bapak punya TOT-nya tahun 2015, ya kan? Nah, ya, jadi pertama yang menjadi acuan untuk ikut acara yang di Pulau Jawa. Jadi gini, Pak, PT GGS ini, Pak, tidak semata-mata untuk melayani customer, melayani peserta asesi yang ada di Jabodetabek aja atau Pulau Jawa aja, Pak. Karena kan kelas itu ada offline, ada online, Pak. Nah, ya, tinggal nanti itu ini juga jadi pertimbangan saya nih, Pak. Nanti para trainer itu harus menyampaikan juga di kolom teknis bahwa dia secara offline dan online. Kalau offline-nya dia hanya bisa di kota mana aja. Bisa aja dia maunya cuma di kota dia aja gitu kan. Atau misalnya Pulau ya, Jawa aku cuma maunya Jawa Tengah, Jawa Timur. Bisa aja gitu kan. Nah, ini menariknya. Tapi ketika dia akan sebagai pemateri online, tentu nggak terbatas waktu dan tempat kan, Pak. Nah, seperti itu. Nah, jadi Pak, kalau untuk yang berkaitan acara pengukuhan, ini Bapak bisa ikut secara hybrid. Nah, nantinya Bapak apabila nanti sudah punya kesempatan mau hadir atau kebetulan Pak, saya berencana di 2026 ini ada 2 biro yang mau dibuat Pak, didirikan. Jadi karena targetnya memang ada 4 biro Pak di Indonesia itu target saya secara entitas perusahaan. Karena usaha training ini Pak, usahanya minim resiko Pak, terus terang. Jadi ini usaha cukup mumpuni sehingga kita punya komitmen untuk buka di beberapa biro sebagai cabang. Nah, jadi terkait kebutuhan Pak Eko, Bapak boleh ikut pengukuhan ini berupa hybrid, boleh. Syukur-syukur Bapak bisa hadir. Nah, yang berkaitan dengan level 4 ini, kalau memang Bapak berkenan, jadi Pak, kalau ikut level 4 otomatis nggak usah ikut pengukuhannya. Nanti dia tetap otomatis jadi ikut pengukuhan, jadi trainer loh Pak. Jadi nggak 2 kali. Ini sedikit saya luruskan ya kepada Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini. Jadi kalau udah ikut level 4, misalnya ikut ini, nggak usah ikut pengukuhannya lagi karena Bapak Ibu udah jelas akan dikukuhkan sebagai trainer karena kan ikutnya di kami level 4-nya. Tapi kalau ikutnya di luar, ya Bapak Ibu harus ikut yang pengukuhan. Nah, termasuk nih pertanyaan Mbak Yuni nih. Saya punya sertifikasi level 3, apakah bisa bergabung? Iya, bisa bergabung. Tapi ketika kan level 3 ini dia harus ada di dalam kayak asosiasinya ya. Saya ingat gitu ya kan. Nah, ini bedanya dengan yang level 4. Kalau level 4 itu bisa ngajar kemana-mana. Nah, jadi eh, Bu Yuni atau Pak Eko atau Bapak Bu yang lainnya, ketika udah jadi trainer di tempat kami, bukan berarti Bapak Ibu nggak bisa jadi trainer di tempat lain. Bisa. Nanti malah Bapak Ibu bisa bandingkan. Yang mana yang lebih konsen, yang mana cukup memperhatikan Bapak Ibu sekalian gitu ya kan. Yang mana membawa Ibu dan Bapak sekalian ke arah kemajuan gitu ya kan. Nah, seperti itu. Jadi untuk ikut pengukuhannya kalau sudah punya sertifikasi kalau misalnya seperti Bu Yuni berarti kan sayang dong kalau cuma ngajarnya nanti cuma di level 3 ya kan. Nah, ini kalau boleh saya tahu level 3-nya bidang apa ya Bu Yuni? Nah, kalau untuk Pak Eko jadi tadi Pak Bapak boleh ikut acara pengukuhan itu berupa hybrid. Nanti kami kirimkan Pak siap. merchandise-nya berupa hal-hal yang lainnya. Nanti akan sering-sering ada webinar malam kayak gini Pak, kayak kita bentuk pengajaran gitu loh Pak, supaya bisa refresh, ya kan? Nah, terus kapan Bapak punya kesempatan untuk bisa mengikuti di level 4? Saya yakin dan percaya Pak Eko dengan semangat yang ada sekarang, jangan dipatahkan Pak, jangan dipadamkan. Harus disamber nih Pak, mumpung lagi semangat-semangatnya Pak Eko. Jangan sampai ketika
baru anget-angetnya nih Pak, sayang Pak. Nanti kan pasti dong Pak ada di luaran yang membisikin atau ada orang rumah. Ngapain lah Pak, sibuk-sibuk. Ngapain lah Pak udah pensiun. Toh artinya apa yang sudah didapat dari pensiun cukup gitu kan. Jangan Ya, Pak, ilmu itu dan kelenturan kita bernetwork, saling apa interaksi, ya kan? Bicara tapi ada wadah misalnya ke arah pengetahuan, itu akan membuat kita makin ini, makin terus muda Pak, muda secara pengetahuan. Nah, seperti itu Pak Eko. Jadi sekali iya. lagi Izin seperti itu. Pak Hasan. Sip, ya silakan. Eh, Memang di akhir November kemarin kayak saya ngisi juga kan, ngisi juga anu in-house, ngisi juga. Cuman yang jadi pertanyaan saya dengan teman-teman kan karena memang keterbatasan eh, pengakuan atau legalitasnya, karena saya cuma TOT. Jadi kemarin sempat ada juga ngisi bentuk sertifikat untuk peserta, tapi karena itu memang dipakai untuk internal, ini diskusi dengan direksi, udah nggak apa-apa lah ini hanya internal. Nah, cuman keinginan saya kan betul kata Bapak tadi, saya tidak hanya di intern sini, pengen keluar juga gitu. Itu dia Pak. Ya, Jadi disiplinnya hanya Pak. keterbatasan. Nah, dengan adanya GGS ini, saya agak terbuka nih, wah ini bagus saya bilang kan. Nah, di samping ada sertifikasi nanti juga ada sistem yang bisa mungkin saya pelajarin, yang insya Allah bisa ikut. Nah, di sini mulai, wah ini bagus gitu kan. Ya, cuman kendalanya yang masih jadi pertanyaan saya karena saya domisili kan di luar Jawa. Iya. Nah, gimana apakah itu tidak menjadi kendala? Oke, satu memang bisa training dengan secara online, Nah, tetapi bagaimana dengan jika offline gitu kan? oke. Jadi kalau Iya, offline itu Pak, itu biasanya Pak, kita tanggung Pak, tanggung biaya ongkos trainernya, terus akomodasinya Pak. mm, Tapi biasanya memang kalau yang kelas offline ini Pak dua pola. Apakah kelas offline itu in-house atas nama satu perusahaan, atau dia kelas terbuka Pak? ya, Paham kan maksud saya? Jadi pesertanya ya, nggak cuma dari perusahaan itu aja. Nah, ini mirip-mirip dengan kayak K3, Pak. Ini kan juga kayak K3-nya ini, kan K3-nya pipanisasi, ya kan PDAM. Ada itu, Pak. Karena sekarang itu yang ikut-ikut itu, Pak, sekarang diminta itu, Pak, harus punya itu sertifikasi itu. Nah, ya, jadi, Pak, nantinya Pak Eko itu bisa mengambil level 4, terus kalau mau up to date tadi, Pak, jadi nanti Pak, Bapak bisa bertukar pikir dengan saya. Kenapa Pak dia jadi harus pakai yang ini? Nanti saya bilang, Pak, Bapak nanti bisa ngajarnya nggak cuma itu loh Pak, gitu ya kan? Bapak nanti ya, bisa ngajarnya ini juga, ya kan? Nah, tapi siap. Bapak buat spesialisasi di eh, keahlian yang PDAM-nya ini K3-nya. Syukur-syukur tadi Pak. Jadi kalau Bapak misalnya Pak masih dipakai direksi di PDAM Pak untuk ngajar, terus Bapak melahirkan bisa sebagai pengisinya, karena kan Bapak udah pensiun nih, jadi nggak ada konflik of interest, ya kan? Ya, Bapak benar. bisa tetap, Pak, aku punya kelas nih. Jadi tapi saya loh yang ngajarnya, gitu ya kan? Bantu dong gimana cara apa? Cara masuk di ininya ya kan? Mm, Masuk di apa? Masuk di pengajarnya supaya bisa pesertaku dapat sertifikasi. Jadi Bapak nanti dapat dua tuh Pak sebagai ngajarin kelas itu. Terus juga kelas itu kita nilai berapa proyek kelas itu, ya kan? Nah, proyek kelas itu Pak akan kita nilai dan kita kasih Pak. Nah, kalau dia di bawah 0 sampai 50 juta, Bapak dapatnya 5% fee-nya Pak. Kalau dia 51 sampai 100 juta, Bapak dapat fee-nya 7,5%. Nah, seperti itu Pak. Jadi manajemennya Pak. Makanya kita akan mengkolaborasikan sebagai trainer dan juga sebagai mediator lah ya. Apalah itu ya, sebagai recommender lah ya kan yang bawa kelas. Nah, seperti itu Pak. Sekali lagi akan sangat menarik kalau gabung Pak. Nah, terus terang saya berharap call to action-nya jangan sampai hanya sebatas ini aja minat aja Pak, sayang Pak. Soalnya udah semangat-semangat tiba-tiba ya kan udah tiba-tiba padam.
padamnya nanti ada apa, udah tua, apa, udah capek, apa, udah cukup, ya kan? Pasti itu deh momoknya, Pak. Saya yakin dan percaya momoknya itu di luar sana. Tapi Pak, saya udah membuktikan, Pak. Jadi hal seperti ini jangan jangan patah semangat, Pak. Karena terus terang, kalau Bapak nggak melawan itu semua, sayang. Sayangnya apa, Pak? Ya, Bapak hanya sebatas, oke katakanlah ya, saya tidak, maaf nih, tidak mengecilkan Bapak untuk di wilayah Jambi. Kenapa enggak Pak? Bisa ngajar online ya kan? Nanti Bapak juga dikenal gitu ya kan? Nah, ini kan dengan segenap pengalaman yang Bapak miliki. Jadi kalau Bapak mau di tahap awal ini ikut pengukuhannya saja, mau hybrid, terus kan Bapak udah tahu nih, kapan nih kita bakal ada level lagi, level 4 nih di Januari kah atau apa. Nah, karena kalau Bapak tadi ambil level 4, ya Bapak langsung otomatis nggak usah ikut yang pengukuhannya. Karena pengukuhannya Bapak nanti ikut juga di pengukuhan itu, cuma nggak perlu berbayar pengukuhannya, gitu. Ya, ya. Pak, jadi kan sekarang juga Nataru ini lagi punya pada diskon nih, diskon pesawat, diskon transport ya. Terus itu Pak, nanti kami juga mengusahakan yang dari luar kota yang berkaitan dengan minutnya akomodasi. Kami suka pasangkan, ya kan, supaya dia ini karena di daerah situ Pak, kenapa kami ini kan? Karena dia ada pilihan-pilihan Pak, nggak mesti harus nginep di hotel itu, Pak. Ada tempat nginepnya yang ini kan dia cuman kalau Bapak datang katakanlah penerbangan pagi subuh dari sana atau sore supaya nyampe di Jakartanya ya kan Pak. Nah, berarti Bapak akan nginep 2 malam. 2 malam saja. Ya kan? 2 hari 2 malam. Terus hari tanggal 29-nya setelah selesai udah boleh pulang. Seperti itu. Itu sih gambaran dari saya. Iya. Sebenarnya keinginan saya memang kan ya utamanya berbagi lah, berbagi karena sayang sekali pengalaman yang sekian tahun terabaikan. Tapi dengan adanya kesempatan ini kan di samping berbagi, insya Allah ada juga rezeki kan. Amin. Seperti Iya, itu, Pak. amin begitu. Iya, cuman memang seperti yang saya sampaikan di awal, terkendala di sertifikat trainer itu, sehingga saat ini ya memang baru mandiri dan di intern lokal sini baru. Sementara Hmm. saya pengennya juga pengen keluar gitu. Sip, sip, Karena sip, sip. kalau hanya di intern sini paling yang sudah saya jalani paling setahun 2 kali. Nah, Iya, tapi dan Pak, saya nanti itu sangat sayang selalu itu. saya titip ke Bapak ya Pak. Ini maaf Hmm. loh Pak, tanpa mengurangi Ya. rasa hormat saya, apresiasi saya, meskipun saya juga contohkan kepada Bapak Ibu sekalian, sekedar saya berbagi, walaupun belum tentu bergabung dengan kami, Bapak selalu usahakan Pak punya sertifikat yang sudah Bapak model. Setiap Bapak ngasih pelatihan, Bapak buatin sertifikat Pak. Nanti minta tanda tangani mereka, cap. Ini bentuk pengakuan, Pak. Kalau misalnya dari panitianya belum sempat menghasilkan apa sertifikat, karena sertifikat ini lumayan Pak punya nilai bagi Bapak, ya kan? Nah, karena Pak, walaupun 2 kali setahun tuh Pak, ya kan? Nah, seperti itu Ya. Pak, buatkan sehingga jadi Bapak itu Pak punya apresiasi. Nanti, oh iya saya pernah jadi pemateri ini, sertifikat sertifikatnya ini sebagai pemateri, kayak gitu Pak. Itu Maaf Pak, saran dari maksudnya saya. sertifikat untuk peserta atau untuk saya? Kalau Bapak bilang tadi Bapak sebagai pemateri, ini Iya, di internal Bapak ya di Jambi, ya betul. Bapak buat Pak, buat sertifikat sebagai pemateri. Kan kadang-kadang Oh, di sana belum tentu buatin kan, dia kan ngasih buat peserta. Ada Pak, buatin juga sebagai pemateri. kalau sertifikat untuk peserta ada. Kemarin kan saya yang teken sama satu yang untuk direksi. Jadi ada 40 orang, ada satu sertifikat itu dua tekenan saya dengan direksinya. Nah, Tapi untuk untuk Bapak peserta, sendiri Bapak nggak punya. untuk saya sendiri tidak ada. Nah, itu Pak. Jadi ini belajar Ya, profesionalnya Pak. Bapak buatkan Pak. Nanti tanda tangannya adalah oleh si direksi sebagai oh pemateri. siap. Itu Hmm, kan punya dong Pak. Jadi Bapak nggak cuman aku ngomong-ngomong aja nih. Oh ada nih ya kan. Nih ya, sebagai pemateri di tanggal ini. Tuh ya kan. Nih siap, itu siap. Pak. Jadi Ah, ya. seperti itulah Pak. Itu menariknya kalau Bapak bergabung Pak. Jadi kita akan saling mewarnai. Seperti ini loh Pak. Ya sekali lagi tadi saya bilang berbagi itu kan nggak rugi sih, ya kan? Itu artinya menularkan hal-hal yang positif. Tapi tentu saya berharap dengan bergabung akan lebih punya nilai lebih lagi, Pak. Jadi itu Amin, Pak Pak Eko. Amin ya. Kalau Ah, bisa, ya tadi, kalau misalnya masih tertunda yang level 4 minimal Bapak sudah bergabung dalam pengukuhan sebagai trainer. Jadi nanti ke depannya paling saya tektokan,
Pak Eko, coba dong diperbarui apanya supaya nanti Pak Eko pelatihan yang sudah Bapak lakukan di sana nanti bisa diusahakan ada nggak lembaga sertifikasinya yang bisa melahirkan para peserta itu dapat sertifikasi. Nah, ya kan? Terus Pak Eko juga nanti bisa ngajar di tempat-tempat lain seperti itu, Pak. Oke Siap, ya Pak siap. ya, kami Ya, tunggu terima kasih. actionnya Baik. untuk bergabungnya. Amin. Nanti Terima tim kasih, Pak Hasan. Ya, nanti tim sales mungkin agak sedikit mengganggu Bapak, tapi dalam rangka ya tektokan lah supaya artinya ada ininya, ada actionnya. Iya, nggak Silakan. apa-apa Oke, ya. Ya, terima kasih. baik-baik. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Kalau Bu Yuni tadi aku udah jawab ya, atau masih ada yang mau ditanyain? Jadi Bu Yuni tinggalnya di mana ya Bu Yuni? Oh di Jatim. Oh ini ada kemarin-kemarin peserta kami juga calon peserta kami yang kami masih tunggu nih. Bu Yuni ikut aja nih dengan level 4 supaya ikut nantinya kan langsung bisa jadi sebagai trainer. Apalagi sudah berapa lama Bu? Kalau boleh tahu di level 3-nya bidang apa ya Bu? Boleh lanjut Mbak Pebi atau ada yang masih ingin sambil bertanya yang lain? Oke, Pak Dok, sudah 21.20 nih. Ada yang Oke. masih mau tanya-tanya? Oh, sama seperti Pak Eko karena pekerjaan. Oh, maksudnya ini sama seperti Pak Eko pekerjaannya di PDAM juga kah atau seperti apa di Bu Yuni? Bu ini boleh open mic, Bu Yuni. Jangan ragu-ragu. Boleh sebagai pengukuhannya, boleh. Oh, ikut TOT maksudnya. Oh, sip, sip, sip. Nah, jadi ikutlah yang level 4. Berarti belum punya yang level 4-nya ya. Sayang dong Bu Yuni, ya kan? Jadi punya dua pilihan. Kalau seandainya level 4-nya masih ditunda kapan, terus kalau seandainya masih mau ikut yang pengukuhannya dulu, boleh. Boleh secara offline, boleh secara hybrid. Nah, nanti tolong ya tim sales bisa di follow up, bisa ditektokan. Kalau Bu Yuni nanti masih ada pertanyaan, boleh juga disampaikan ke saya. Oke, Mbak Febi, cukupkah? Cukup, Pak Dok. Pak Dok khas Sip, apa sip, Pak sip. Dok? Ada yang mau ditambahin nggak, Pak Dok? Dari saya sebagai satu closing statement bahwa Hmm. raihlah satu kesempatan karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Karena apa? Jadikan bahwa segala sesuatu yang punya nilai positif itu jangan tunda. Karena kolaborasi itu bisa menghantarkan kita yang tadinya resiko gagal, resiko nggak berhasil, tantangannya lebih berat, ini dengan kolaborasi menjadi lebih ringan. Nah, yakin dan percayalah bahwa PT Garuda Global Sukses Indo menjadi satu manajemen yang mampu menaungi Bapak Ibu sebagai trainer profesional freelance yang tidak hanya membatasi pada skup kemampuan atau pangsa pasar, di wilayah-wilayah tertentu atau pada lini-lini tertentu. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya serahkan kepada Mbak Febis. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Dodi Hasan, Coach dan Direktur Utama dari PT GGS atau Garuda. lagi bilang PT GGS. Baik, Bapak Ibu semua, kita sudah sampai di penghujung sesi Zoominar malam ini. Tadi kita sudah sama-sama dengar dan lihat dengan jelas bahwa ini bukan sekedar kelas, ini bukan sekedar teori motivasi, tapi sebuah peluang yang nyata untuk mengubah skill dan pengalaman Bapak Ibu semua menjadi income trainer yang berkelanjutan. Izin saya sampaikan dengan sangat jujur dan apa adanya. Banyak orang punya skill, tapi nggak pernah menghasilkan apa-apa. Banyak juga yang ikut webinar, tapi besok hidupnya tetap sama aja. Banyak yang bilang nanti dulu, tapi akhirnya nggak pernah memulai apapun gitu kan. Sementara di luar sana, trainer lain tuh udah pada jalan, sudah pegang sertifikat, sudah punya manajemen, sudah mulai ngajar, bahkan sudah mulai terima fee
tanpa batas atau mereka sudah dapat income tambahan. Malam ini PT GGS tidak menawarkan mimpi. Kami menawarkan 2 jalur yang sangat jelas. Yang pertama ada premium class trainer level 4 BNSP. Ini cocok buat Bapak Ibu yang belum punya sertifikat BNSP, baru mau mulai jadi trainer, ingin resmi, legal, dan percaya diri, dan ingin sekalian langsung masuk nih ke ekosistemnya PT GGS. Jadi belajar juga, terus dapat sertifikat juga, plus sudah langsung jadi timnya PT GGS dan kerjasama komit kita kasih nih semua job-job yang ada di PT GGS, kita kerjasama bareng, kita bagi hasil bareng. Insya Allah di PT GGS kita nggak menikmati sendiri, kita bagi-bagi hasilnya. Penting ya, untuk level 4 ini Bapak Ibu tuh ikut training BNSP, dapat ikut sertifikasi juga, sekaligus otomatis ikut pengukuhan. Jadi tanggal 27-nya kita pengukuhan, terus ada trainingnya juga 3 hari, 27, 28, 29, untuk mendapatkan sertifikat BNSP level 4, biaya Premium Class Certified Trainer BNSP biayanya di 5,8 ya Bapak Ibu semua, 5,8, khusus malam ini diskon spesial jadi 5,3, dan ada diskon spesial berdua juga jadi 10.200.000, jadi masing-masing per orangnya 5.100.000. Nah, menariknya khusus malam ini Bapak Ibu yang menghubungi CS atau admin kita malam ini akan dapat diskon tambahan. Diskon tambahannya berapa? Silakan langsung hubungi tim CS kami. Mbak Zira atau Mbak Adel boleh dikirimin kontak CS-nya di kolom chat. Kontak CS-nya boleh tolong dikirimkan. Jadi khusus malam ini Bapak Ibu yang daftar Premium Class Certified Trainer BNSP dari 5,3 yang langsung hubungin CS atau admin kita malam ini akan dapat diskon tambahan. Silakan nego langsung ke CS-nya, gitu ya. Terus yang kedua, untuk Bapak Ibu yang sudah siap ngajar, sudah punya pengalaman, mau langsung kolaborasi sebagai trainer PT GGS, sudah ada sertifikat BNSP, tapi belum siap nih atau belum komit nih mau gimana langkahnya gitu kan. Nah, di sini di PT GGS ini kita kelola manajemennya, dapat peluang ngajar, kita branding juga nih Bapak Ibu, dapat ekosistemnya juga dan dapat akses marketnya. Pokoknya Bapak Ibu yang sudah siap ngajar ya tinggal ngajar aja, kita siapin semuanya, bisa banget ikut di akselerasi pengukuhan trainer PT GGS tanggal 27. Biayanya boleh di-share lagi Pak Dok untuk yang trainer yang pengukuhannya, flyernya. Nah, untuk yang akselerasi program personal branding kupas tuntas ini khusus yang benar-benar sudah siap ngajar. Sudah ada sertifikat BNSP Kemnaker, diskon spesial dari 1.387.000 jadi 1.187.000. Jadi dari 1.300.000 diskon 200 jadi 1.100.000. Diskon spesial berdua juga kita ada paket banding jadi 2.174.000, jadi masing-masing per orangnya 1.087.000. Nah, menariknya lagi nih Bapak Ibu yang menghubungi CS atau admin kita malam ini juga silakan dapatkan diskon tambahan. Khusus yang menghubungi malam ini ya, silakan Bapak Ibu boleh nego dapatkan diskon spesial dari 1.187.000, bisa dapat diskon lagi. Begitu juga yang untuk sertifikat level 4 BNSP, silakan dari 5,3 bisa dapat diskon lagi yang menarik. Silakan Bapak Ibu langsung aja hubungi CS-nya, udah di-share di kolom chat. Ada saya sendiri, Feby, ada admin 1, admin 2, ada Mbak Zira dan Mbak Adel. Oke.
Diingat-ingat ya Bapak Ibu, kalau yang belum ada sertifikat bisa ikut yang level 4, kalau sudah ada sertifikat dan bisa langsung ngajar, bisa langsung ikut pengukuhannya. Terus jangan ragu, jangan masih nunggu waktu yang pas atau masih berharap keadaan berubah sendiri, itu nggak mungkin kalau kita yang nggak memulai sendiri gitu ya. Saya sekarang kembalikan ke Bapak Ibu semua, mau tetap jadi penonton atau mau naik kelas jadi trainer profesional bersama PT GGS. Kalau Bapak Ibu serius, bukan sekedar penasaran, silakan langsung chat tim CS malam ini juga. Amankan seatnya, manfaatkan diskonnya, karena diskonnya super duper spesial banget. Karena kita pengukuhan tanggal 27 di Jakarta. Mulai langkah nyata sebagai trainer. Oke, saya ulangi ya Bapak Ibu, sesuai dengan Pak Dokter, kesempatan tidak datang 2 kali, trainer yang siap jalan akan kami prioritaskan. Yang cepat ambil keputusan, dia yang melangkah lebih dulu. Oke Pak Dokter, dari Feby cukup sekian. Pak Dok, ada lagi yang mau diingatkan terkait tanggal 27? Cukup. Nanti jadi bisa hybrid, bisa juga yang dari jauh bisa hybrid, yang berupa materi dan lain-lainnya, merchandise-nya, dan juga PKS-nya, juga SK-nya akan kita kirimkan secara langsung. Dan dia bisa mengklaim tentang fasilitas apa yang kita miliki dan bisa mencantumkan sebagai konsultan di PT GGS dan berkantor, baik itu di Gedung Bursa Efek Indonesia maupun yang ada di kantor pusat Bogor. Cukup Mbak Pebi, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Dokter atas energi dan atensinya malam ini. Untuk Bapak Ibu juga terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa sebagai trainer PT GGS, bukan sekedar peserta Zoom lagi. Sampai jumpa di acara pengukuhan dan certified level 4 BNSP tanggal 27 di Jakarta. Saya Feby, pemandu Zoom malam ini, izin undur diri. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata atau sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.